السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المجتبى محمد وعلى آله واكتفى أثره إلى يوم المنتهى. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا. اللهم يسر ولا تعسر يا رب العالمين. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan lanjut materi kita, pembahasan kita dalam kitab Al-Ajurrumiyah. Kemarin kita sudah membahas muqaddimahnya. Ilmu Nahwu itu membahas tentang apa, kemudian siapa penulis kitabnya, yaitu Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum itu siapa? Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji. As-Sanhaji atau atau Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Ajurrum As-Sanhaji. Ajurrum itu bahasa apa? Bahasa Barbariyah yang berarti zuhud. Kemudian As-Sanhaji itu diambil dari nama sebuah kabilah yang bernama Sanhajah. Jadi beliau Ibnu Ajurrum berasal dari kabilah tersebut. Nah, itu sedikit murajaah pelajaran yang kemarin. Sekarang kita masuk ke materi baru kita yang berkaitan dengan babul kalam. Sebelum kita bahas, Anda ingin bacakan matan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babul kalam. Kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Itulah yang kita bahas di pertemuan kali ini. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yang berkaitan dengan ta'riful kalam. Apa yang dimaksud dengan kalam dalam istilah ulama nahwu? Jadi kalam secara bahasa itu artinya ucapan. Adapun secara istilah, itu secara ulama nahwu mengartikan kalam itu apa? Kalam adalah sebuah lafaz. Apa itu lafaz? Nanti Anda bakal jelaskan. Kemudian selain lafaz, dia murakkab. Kemudian dia mufid, kemudian dia bil wad'. Ada 4 susunan di sini. Yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, dan yang keempat bil wad'. Bisa Anda katakan keempat susunan ini semuanya adalah syarat sah kita bisa katakan sebuah kalimat itu kalam jika lo masuk susunan yang 4 ini. Kalau 1 kosong, cuma 3 saja misalkan, lafaz, murakkab, dan mufid, maka kita nggak bisa katakan itu adalah kalam. Nah, mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, apa arti dari setiap susunan ini? Nah, Anda jelaskan. Yang dimaksud dengan al-lafzu adalah huwa as-sawt al-mustamil ala ba'd al-huruf al-hijaiyah. Dia adalah suara yang mengandung beberapa huruf hijaiyah. Jadi yang dimaksud dengan lafaz ialah suara yang mengandung beberapa huruf hijaiyah atau yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Contohnya apa? Zaid. Zaid. Itu suara keluar dari mulut ana. Zaid. Kemudian suara yang keluar ini tersusun dari beberapa huruf hijaiyah, yaitu huruf zai, ya, dan dal. Maka Zaid adalah lafaz. Kenapa? Karena dia suara yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Contoh yang lain. Qalamun. Qalamun. Suara. Kemudian dia tersusun dari huruf qaf, lam, dan mim. Maka dia adalah lafaz. Jelas? Contoh yang berikutnya. Yazhabu. Yadhabu, suara yang keluar dari mulut ana. Kemudian dia tersusun dari huruf ya, zal, ha, dan ba. Maka ini adalah lafaz. Jelas? Jadi lafaz adalah suara yang keluar atau suara yang mencakup beberapa huruf hijaiyah. Suara yang mengandung beberapa huruf hijaiyah itu adalah lafaz. Kemudian murakkab. Apa yang dimaksud dengan al-murakkab? Yang dimaksud dengan al-murakkab ialah huwa ma tarakkaba min kalimatain fa aktsar, yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Tersusun dari 2 kata atau lebih. Maka apapun yang tersusun hanya dengan 1 kata, maka dia bukanlah murakkab. Contohnya qalamun, yang berarti pena. Qalamun, cuma 1 kata. Maka kata ini bukanlah murakkab. Kenapa? Karena cuma 1 kata saja. Sedangkan yang dimaksud dengan murakkab ialah ma tarakkaba min kalimatain fa aktsar, yang tersusun dari 2 kata, boleh lebih, boleh.
Jadi tersusun dari dua kata atau lebih. Contohnya, Zaidun tawilun. Zaidun tawil. Zaid adalah seorang yang tinggi. Kata yang pertama adalah Zaid. Kemudian kata yang kedua adalah tawil. Jelas? Zaidun tawilun. Maka Zaidun tawilun adalah murakkab. Mengapa? Karena tersusun dari dua kata, yaitu kata Zaid dan kata tawil. Kemudian contoh berikutnya, daraba Zaidun al-kalba. Zaid memukul anjing. Apakah ini murakkab? Iya. Kenapa? Karena dia tersusun dari kata daraba Zaidun al-kalba. 3 kata. Maka dikarenakan dia lebih dari 2 kata, maka kita bisa katakan bahwasannya daraba Zaidun al-kalba itu murakkab. Jadi murakkab adalah yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Apapun yang tersusun dari 2 kata atau lebih, maka dia bersifat murakkab. Dan apapun yang tersusun dari 1 kata, maka dia bukanlah murakkab, melainkan mufrad. Mufrad. Kemudian, apa yang dimaksud dengan al-mufid? Yang dimaksud dengan al-mufid ialah huwa ma afada faidatan yuhsinu sukutu 'alaiha. Atau bahasa kitanya, bahasa gampang dalam bahasa kita, dimengerti maksudnya. Itu yang dimaksud dengan kata al-mufid. Jadi maksud yang kita bicarakan itu dimengerti. Contohnya, qama Zaidun. Zaidun berdiri. Misalkan ana ngomong sama antum. Ana bilang, contoh pakai bahasa Indonesia ya. Ana ngomong sama antum, Zaid berdiri. Apakah antum mengerti? Iya, mengerti. Kenapa? Karena maksud yang ingin ana sampaikan ke antum tersampaikan. Apa yang ingin ana sampaikan? Ana ingin mengabarkan ke antum bahwasanya Zaid sedang atau Zaid berdiri. Zaid telah berdiri. Berbeda halnya ketika ana mengatakan Zaidun. Ana ngomong ke antum cuma bilang Zaidun saja. Otomatis antum bakal bertanya-tanya, kenapa Zaid? Ada apa dengan Zaid? Jelas? Maka pertanyaan inilah yang menunjukkan bahwasanya itu bukanlah suatu kalimat yang mufid. Kenapa? Karena dia masih belum dimengerti maunya, belum dimengerti maksudnya. Contoh yang lain, Zaidun jamilun. Zaid adalah seorang yang ganteng. Apakah kalian mengerti ketika anak katakan Zaidun jamilun? Nah, tidak ada pertanyaan yang muncul lagi. Zaidun jamilun. Zaid adalah seorang yang ganteng. Jadi, apa yang ingin Anda sampaikan ke antum itu tersampaikan. Apa? Yaitu kegantengannya Zaid. Anda ingin mengatakan kepada antum bahwasanya Zaid adalah seorang yang ganteng. Dan itu tersampaikan. Beda halnya ketika Anda bilang jamilun saja. Atau Zaidun saja. Zaid, Anda bilang misalnya. Zaid. Kenapa Zaid? Antum pasti bakal bertanya-tanya, ada apa dengan Zaid? Jelas? Maka pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya kata itu bukanlah sebuah kata yang mufid. Kalimat itu bukanlah sebuah kalimat yang mufid. Contoh lain. Daraba Zaidun. Zaid memukul. Ketika anda ngomong ke antum, Zaid memukul. Otomatis antum bakal bertanya, apa yang dipukul sama Zaid? Pertanyaan yang muncul itu yang menunjukkan bahwasannya kalimat tersebut bukanlah kalimat yang mufid. Jadi ketika kalimat yang kita katakan kepada teman kita, kepada lawan bicara kita, itu dimengerti oleh mereka, maka ini masuk ke dalam kategori al-mufid. Kemudian bil wada'. Apa yang dimaksud dengan bil wada'? Yang dimaksud dengan bil wada' ialah bil qasdi atau bil lughatil arabiyyah. Bil qasdi atau bil lughatil arabiyyah. Bil qasdi, apa yang dimaksud dengan bil qasdi? Bil qasdi ialah dia mengucapkan dengan sadar. Bil lughatil arabiyyah, kemudian menggunakan bahasa Arab. Jadi apapun yang diucapkan selain bahasa Arab dan tidak dengan sadar, maka dia bukanlah bil wada'. Kalau Anda ngomong pakai bahasa Indonesia, apakah itu bil wada'? Tidak. Kenapa? Karena bahasa yang Anda gunakan bukanlah bahasa Arab. Walaupun Anda mengucapkannya dengan sadar. Jadi bil wada' adalah sadar atau menggunakan bahasa Arab. Jadi kesimpulan pengertian dari kalam adalah sebuah lafaz. Sebuah lafaz yang terdiri dari 2 kata atau lebih dan dimengerti maksudnya dan maknanya dan diucapkan dengan sadar menggunakan bahasa Arab. Itu adalah kalam. Saya ulang sekali lagi, kalam adalah sebuah lafaz yang terdiri dari 2 kata atau lebih, yang dimengerti maksudnya
dipahami maknanya, dan diucapkan dengan sadar menggunakan bahasa Arab. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di pertemuan kedua ini. Insya Allah di pertemuan ketiga kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu susunan kalam itu apa saja. Nah, mungkin itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.